Tindakan aparat penegak hukum menyeret Bunda Mary ke meja hijau dengan jeratan pasal 76H Junto 87 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, berbuntut panjang. Pasalnya, selain pasal itu tak dapat dibuktikan sehingga Bunda Mary divonis bebas Pengadilan Negeri Negeri Kota Bumi, Lampung Utara pada tanggal 9 November tahun 2022, juga pasal itu dibawa Bunda Mary ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan judicial review. Bunda Mary dikriminalisasi akibat mengkoordinir demonstrasi yang mengkritik pernyataan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas karena menyamakan suara azan dengan gonggongan anjing. Judicial Review Pasal 76 HUU Perlindungan Anak diajukan pada Senin tanggal 14 November tahun 2022. Alhamdulillah, baru bulan hari ini dan sekarang ini baru kita pulang dari Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan judicial review tentang pasal yang tidak jelas dan tidak tegas tadi, yang lex talta dan lex stricta. Diterima kami tanda terimanya bahwa kami tadi ya sudah mengajukan permohonan TR sah dengan tanda terima nomor 107/1/PUU-PAN.MK-AP3. Artinya ini adalah pintu gerbang kita untuk memperbaiki pasal yang bisa saja membungkam suara rakyat, yang bisa memporak-porandakan keadilan dan menyampaikan kebenaran. Insya Allah. Jadi mohon ini kita juga untuk sama-sama berjuang, siapapun itu, tidak terkecuali dari kelompok manapun, agama apapun, suku apapun, selagi masih rakyat Indonesia yang tergabung dalam NKRI, mari kita perjuangkan bersama-sama. Dari sejak pengkriminalisasian di pihak kepolisian, jeratannya adalah pasal 76H itu. Pasal 76H Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Yang kata Bunda Mary tadi itu isinya adalah setiap orang gitu, yang merekrut dan melantarkan anak-anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya. Nah, poinnya itu isinya yang tadi Pak sebut. Artinya ketika ada dan lainnya, frasa dan lainnya ini kan tidak jelas dan tidak tegas. Sama-sama kita pahami bahwa apabila setiap orang dikenakan pasal pidana itu harus tegas dan jelas. Ini dan lainnya ini tidak jelas. Perkaranya apa? Hubungannya dengan militer, tidak ada hubungan dengan militer. Kemudian dimasukkan kepada pokok persoalan bahwa dan lainnya ini masuk ke unsur politik. Politik yang non konvensional, ini sangat tidak jelas. Iya. Itu kan sangat tidak, makanya kami jadi dan lainnya itu disangkut-sangkutkan apa yang terjadi Dan kenapa tadi saya sampaikan ini ada kriminalisasi, bahwa polisi sudah kami ingatkan, penyidik sudah kami ingatkan dari tingkat kepolisian bahwa jangan kenakan pasal ini, bahwa kami akan melawan. Nah, ketika ini menjadi dakwaan, kami tidak eksepsi, tapi kami langsung pembuktian. Fakta-fakta persidangan bahwa Bunda Mary tidak terbukti merekrut anak-anak. Dalam fakta-fakta persidangan, nanti kalau memang ada waktu kita jelaskan apa fakta-fakta persidangannya. Hanya saja, apakah kami terima terhadap putusan tersebut? Putusan bebas murni. Kami jadi terima. Tidak sempat ada tuntutan hukum tentang berapa lamanya, itu belum sempat ada. Tuntutan sudah jelas, kalau sudah di pengadilan itu pasti sudah ada dakwaan dengan tuntutan, karena ada Pak Juntonya juga. Junto pasal 87 itu ancaman hukumannya 5 tahun. Sehingga dengan ancaman 5 tahun itu pihak kepolisian menyatakan menangkap, menahan. Dan sudah ada 5 hari itu, dari 18 sampai 23 Mei itu ditahan di pihak kepolisian. Kapan ditanya? Mulai kapan? 18 Mei sampai tanggal 23 Mei. Sampai 23 Mei. Kemudian kami diberikan penangguhan penahanan ini oleh Polres Lampung Utara. Kemudian diberikan penangguhan penahanan. Diberikan penangguhan penahanan. Ini ada
wacana, ada nuansa, kita akan meminta RJ, restorasi justice. Oh, nggak bisa. Karena restorasi justice itu bukan dulu siapa yang salah mengaku salah dan meminta maaf. Yang melapor polisi, tipe A laporan itu. Kami bersalah tidak, maka kita akan manfaatkan RJ itu. Akhirnya dari 23 Mei sampai 9 Agustus 2022 persis di hari ulang tahun Bunda Mary, pihak JPU menyatakan P21. Itu ada range waktu 2,5 bulan. Mulai dari 23 Mei sampai 9 Agustus. Itu seperti terombang-ambing saja kita persoalannya. Ditangkap lagi oleh Jaksa Penuntut Umum. 9 Agustus sampai tanggal 1 September. Sebelum akhirnya Majelis Hakim memberikan penangguhan penahanan terhadap Bunda Mary. Kemudian alhamdulillah Majelis Hakim yang masih ada Majelis Hakim yang jujur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Bumi Lampung Utara, kami memberikan apresiasi terhadap putusan bebas sesuai dengan fakta-fakta persidangan. Hanya saja di petitumnya ada tentang tidak terbukti terhadap dakwaan, tuntutan penuntut umum, jaksa penuntut umum terhadap pasal 76 hanya tadi. Yang seharusnya, bukan seharusnya, artinya keinginan kami adalah pasal 76 ini tidak pantas untuk diterapkan bagi hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena itu sebuah kemerdekaan. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah, ini tidak dilanggar lagi terhadap pasal tersebut. Tapi yang itu kan dibebaskan ya, pasal tadi yang penontonan di depan umum tadi. Dibebaskannya karena tidak terbukti fakta-fakta merekrutnya. Merekrutnya kan. Jadi fakta-fakta di persidangan yang kita buktikan fakta-fakta persidangan. Tapi pasal ini tetap akan dikenakan nanti kepada siapapun yang akan menyampaikan pendapat di muka umum. Berbahaya ini. Berbahayanya ketika nanti ada aksi, kemudian tidak ada anak-anak. Ada yang membayar anak-anak nanti ke lokasi, dipoto, divideokan, kemudian ini akan dijadikan bahan untuk menjerat. Nah, ini kan yang berbahaya. Ini alasan mengapa Bunda Mary menjadi aktivis dan mengajukan judicial review pasal 76H yang dijeratkan kepadanya. Jadi kalau ditanya seperti itu, tentunya kalau kita ya, emak-emak nih khususnya ya. Yang kemarin kan, apalagi kami berangkat dari Majelis Taklim, kerjanya mau pengajian gitu kan ini gitu. Jadi hari ini tergugah untuk turun, itu lantaran karena mengganggu yang namanya rasa. Rasa apa? Rasa kemanusiaan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, ya kan ya, termasuk peristiwa KM 50, gitu ya. Nah, kemudian rasa keadilan, keadilan di mana ya banyak tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita yang dimasukkan penjara dengan kasus yang sama, sementara ada yang di peristiwa yang sama tidak dikasuskan, gitu kan? Yang mungkin dianggap banyak mengkritik mungkin itu seperti Habibana kita kan kalau masalah kerumunan kan banyak yang berkerumunan. Gitu. Jadi rasa keadilan, rasa kemanusiaan yang dihamparkan ini yang akhirnya membuat kami emak-emak yang tadinya tidak peduli, tidak mau tahu ini keluar dari dapur-dapur kami. Gitu. Nah, ini berpikirlah gitu kan pemimpin negeri ini, kalau emak-emak sudah bawa centong kuali itu ya, kami sudah keluar dari dapur-dapur kami untuk menyampaikan ini, menjeritkan ini, artinya seperti yang disampaikan bahwa negeri ini memang sedang tidak baik-baik saja. Begitu. Karena ketika kita sebagai muslim ya, itu kan ada sabda Rasul, ketika kalian melihat kezaliman, maka berbuatlah dengan tangan. Jika tidak mampu dengan lisan, jika tidak mampu maka dengan doa. Itulah selemah-lemahnya iman. Bukan karena benci, bukan karena apa, tidak. Ini adalah memang kewajiban kita untuk saling mengingatkan untuk kebaikan negeri ini. Seperti itu. Kalau kemarin
kasus saya itu hanya untuk supaya saya terlepas dari jeratan hukum. Saya kan sudah diborgol, sudah mencicipi jeruji besi, Masya Allah, sekarang. Masya sudah Allah. bebas. Iya. Seharusnya udah selesai. Selesai. Tetapi ini ada kepentingan yang lebih besar terkait dengan pasal ini. Jangan sampai ini mengenai yang lain-lain. Iya, iya. Bukan hanya misalnya kita aja kelompok kita yang dianggap kemarin suka mengkritik, bukan, untuk semuanya. Iya, iya.